Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufik kepada pembahasan tentang penyakit-penyakit hati atau maksiat-maksiat hati. Kita sudah membahas beberapa penyakit-penyakit hati yang sangat membahayakan di beberapa pertemuan kita yang lalu, dan kita akan lanjutkan. Pembahasan kita tentang penyakit hati atau maksiat hati yang lainnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakati amin ila an qal wal hasadu wa huwa karahiyatun ni'mati 'ala al-muslim wa istithqaluha 'alayhi idza lam yakrahu aw 'amila bi muqtadahu. Baik, artinya di antara penyakit hati, di antara kemaksiatan hati adalah hasad, atau kalau bahasa kitanya hasud, atau iri dengki. Apa sih hasud itu? Apa sih iri dengki itu? Wa huwa karahiyatun ni'mah 'alal muslim wastithqaluha 'alaih, yaitu tidak senangnya hati di saat Allah memberikan kenikmatan terhadap saudara kita sesama muslim. Muslim non muslim sama dalam hal ini. Cuman utamanya terhadap saudara kita sesama muslim. Biasanya seperti itu. Wastithqaluha 'alaih, dan merasa keberatan. Gimana sih itu, Ustaz? Begini, kita perjelas dengan contoh. Contoh, ada tetangga kita, Allah berikan dia nikmat. Dan kenikmatan itu digolongkan menjadi dua, ada kenikmatan duniawi, ada kenikmatan ukhrawi, kaitannya dengan dunia dan kaitannya dengan akhirat. Kaitan dengan akhirat, contoh ilmu agama. Kaitan dengan dunia, contohnya mobil, motor, rumah, harta benda, dan seterusnya. Sebagai contoh, ada tetangga yang Allah berikan nikmat berupa rumah baru. Kemudian di hati kita kok ada rasa tidak senang, tidak nyaman, dan berat rasanya ketika tetangga kita itu kok punya rumah baru. Maka rasa tidak nyaman, tidak senang, berat tadi itu di hati, itu hasud itu. Itu hasud. Semoga kita dihindarkan dari hasud ini. Jadi hati tidak nyaman, hati merasa tidak suka, benci. Kemudian kita anggap remeh, anggap enteng, anggap biasa, enggak juga. Ya. Baik, jadi kembali, hasud itu apa? Hasud itu tidak senangnya hati, tidak nyamannya hati, beratnya hati ketika Allah memberikan nikmat kepada saudara kita. Dan ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya apa? Cirinya hati itu kok pengen kalau nikmat yang Allah anugerahkan pada saudara kita tersebut hilang darinya. Oh, itu sudah pasti hasud. Jadi cirinya dua nih, hasud. Pertama, hati yang tidak nyaman, tidak senang, tidak suka, yang berat.
di saat Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain, hasud. Ciri yang kedua, hati itu berharap agar kenikmatan yang ada pada orang tersebut, yang Allah anugerahkan pada orang tersebut, segera Allah cabut, artinya hilang. Kalau contoh yang dicontohkan tadi, ada saudara tetangga contohnya diberikan rumah baru tadi, dia berharap selain hatinya tadi nggak nyaman, nggak enak, hatinya benci, hatinya berat dengan adanya rumah yang dimiliki tetangga tadi itu, selain itu juga ada perasaan atau keinginan dalam hati supaya rumah tadi itu hilang kepemilikannya daripada saudara kita. Sudah dipastikan hasud sudah. Ini dipastikan hasud. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ustaz, kenapa na'udzubillah? Ya karena memang penyakit hati, bukan sekedar penyakit hati, tapi ini dikatakan oleh para ulama min ummahat amradil qulub, di antara dedengkotnya penyakit hati. Sombong, riya, hasud. Ini dedengkotnya penyakit hati. Dan hasud ini kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, iyyakum wal hasada, jauhi oleh kalian yang namanya hasud. Kenapa ya Rasulullah? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasud itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang melahap habis kayu bakar. Ya Allah, ini hasud. Ini makanya mengerikan sekali ini hasud ini. Oleh karenanya awas, hati-hati. Jangan sampai hati kita terjangkit penyakit hasud. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, tapi terkadang Ustadz, tanpa kita inginkan tiba-tiba dia datang. Kok kita ketika melihat saudara kita pakai mobil baru, hati kok nggak senang Ustadz? Itu nggak kita inginkan, nggak kita undang perasaan itu, tapi tiba-tiba muncul. Nah, makanya saat tiba-tiba muncul, saat itu kita belum dianggap hasud, belum, dan belum ada dosa, belum. Tapi saat kita menuruti perasaan itu, menuruti perasaan tidak senang tadi, benci tadi, berat hati tadi, maka saat itulah hasud sudah, argonya sudah jalan, argo dosanya. Jalan tuh. Ya sekali lagi kami menjelaskan. Kalau kita di saat melihat orang lain mendapat kenikmatan, kemudian muncul rasa tidak senang secara tiba-tiba dan otomatis, tapi kita tolak langsung, kita lawan langsung, kita perangi langsung, enggak dosa dan enggak disebut hasud. Tapi di saat perasaan tersebut muncul, kemudian kita turuti, oh iya ya, kita ikuti, oh iya ya, dan seterusnya. Enggak ada penolakan sama sekali, menandakan keridhaan, pro dengan perasaan yang muncul tadi itu, hasud yang muncul tadi itu, maka di saat itu dosanya mulai muncul juga. Jadi sekali lagi, kita sebagai manusia, perasaan yang begitu tuh kadang muncul otomatis dan tiba-tiba, itu benar. Cuman jangan diridhoi, jangan dituruti, apalagi dibela. Makanya di sini dikatakan idza lam yakrahu, kalau atau jikalau atau ketika dia tidak membenci perasaan itu. Gitu. Artinya dia dengan perasaan tidak senang tadi, perasaan berat hati tadi, perasaan pengen kenikmatan yang didapatkan saudara kita menjadi hilang tadi, kok dia kayaknya fine-fine saja kalau bahasa sekarang. Diikuti saja, dibiarkan ada dalam hatinya, hasud itu. Tapi kalau dia benci, ketika muncul perasaan itu, hasud itu, kemudian dia benci, dia lawan, saya enggak ridho dengan ini, saya enggak mau dengan ini, maka tidak ada dosa. Masya Allah. Dan tidak masuk dalam kategori maksiat. Jadi sekali lagi ini, ya, sekali lagi kita punya kesempatan kok untuk memeranginya. Kita punya kesempatan untuk tidak mengikutinya. Kita punya kesempatan untuk menolaknya.
Dan di saat ada penolakan dari kita, maka saat itu pula kemaksiatan tidak dicatat untuk kita. Nah ini hasudnya. Nah, Ustaz, ciri ngikuti perasaan hasud itu gimana Ustaz? Kan ada dalam hati. Ya cirinya dia melakukan perbuatan atas dasar hasud. Ciri diikuti itu hasudnya. Contoh tadi, ada seseorang yang punya tetangga, Allah berikan kenikmatan berupa mobil baru. Orang tadi ketika melihat tetangganya punya mobil baru, muncul perasaan hasud dalam hatinya. Kemudian dia tidak memeranginya, dia meridhoinya. Dengan cara apa? Dia tidak memerangi dan tidak dengan meridhoinya. Dengan cara dia komentar yang tidak baik. Paling juga dapat korupsi. Paling juga dapat minjem. Paling juga dapat nyuri dan seterusnya. Itu cirinya itu. Kalau sudah begitu pasti sudah ciri betul-betul hasudnya sudah bersemayam. Kalau hanya datang tadi itu di awal muncul perasaan, dia baru mampir saja. Kalau kita tidak ridhoi, kita tidak senangi, kita tolak dia, pergi dia. Dan enggak jadi maksiat kita. Tapi di saat dia mampir kemudian kita persilahkan, silahkan wahai hasud, silahkan berdiam diri di hatiku sampai hatinya hancur nanti, naudzubillah. Jadi maksiat. Nah kita manusia biasa dan kita sadari itu, kita akui itu, kita manusia biasa. Muncul perasaan tidak senang, muncul perasaan berat hati, muncul perasaan hasud, itu normal. Artinya memang manusia biasa yang memang makomnya rendah kita ini. Tapi meridhoi perasaan tersebut ada di hati kita, ini bukan manusia biasa, tapi manusia yang ikut setan. Ingat, maksiat pertama yang muncul adalah kesombongan. Kesombongan siapa Ustaz? Iblis. Yang Allah perintahkan sujud sebagai bentuk penghormatan pada Nabiullah Adam, saat itu iblis nggak mau sujud. Kemudian maksiat kedua apa? Yang kedua adalah hasud. Hasud yang terjadi antara Qabil dengan Habil. Qabil hasud kepada saudaranya Habil. Karena Habil ini dinikahkan dengan saudari perempuan, masih saudara satu kandung kan semuanya waktu itu. Saudari perempuan yang dianggap lebih cantik. Jadi Qabil suka kepada pasangannya Habil, muncullah hasud. Kemudian dituruti hasud tersebut sehingga mengakibatkan Qabil membunuh Habil, naudzubillah. Jadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ini dilakukan oleh Qabil, dan dosa setiap orang yang membunuh itu juga akan ditimpakan kepada Qabil, naudzubillah. Ternyata sebab daripada dosa membunuh itu apa? Hasud. Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali hasud itu. Makanya ini termasuk dedengkotnya penyakit hati, hasud. Ayo cek di hati masing-masing, ada nggak yang begini? Ngelihat kesuksesan orang lain kok rasanya nggak seneng, ngelihat keberhasilan orang lain kok rasanya kok hati ini yang berat. Kalau kata orang sih, tetangga yang manasin mobil kok hati kita yang ikut panas, itu kan aneh. Ada apa ini? Ya hasud. Bahkan ini sebagai ciri ya, kalau mau ngecek ada hasud enggak. Nyaman enggak hati kita ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan? Itu aja. Kok hati enggak nyaman rasanya? Hati-hati. Itu sudah pertanda ada hasud. Di kalangan para santri, ada santri yang baik, soleh. Kemudian ada yang lain, contohnya melihat yang soleh tadi enggak nyaman hatinya karena kesolehannya. Hati-hati, ada hasud. Ada temannya, Masya Allah, hafalannya lancar. Kemudian ada yang lainnya melihat temannya hafalnya lancar, kok hatinya enggak nyaman. Hati-hati, tanda ada hasud. Ada temannya Masya Allah nilainya bagus, kemudian ada temannya yang lain melihat yang nilainya bagus tersebut dengan perasaan tidak nyaman. Baru tidak nyaman sudah ada hasud itu. Ciri-ciri. Makanya hasud ini mengerikan. Ya Allah, kita itu beramal soleh, belum tentu dapat pahala. Artinya berat loh untuk dapat pahala itu. Kan selain contoh sholat, syaratnya kan rukunnya harus terpenuhi.
Setiap rukun itu masing-masing ada syaratnya. Mulai dari niat, ada banyak syarat niat. Kemudian dimulai takbiratul ihram. Ada 10 syarat dan lebih. Takbiratul ihram saja. Fatihah, ngeri juga syaratnya banyak. Rukunnya banyak, syaratnya juga banyak. Sudah begitu tidak cukup hanya tentang rukun dan syarat saja, tapi hal-hal yang membatalkannya harus dihindari. Baru sholatnya disebut sah. Sah itu gimana? Caranya benar sesuai dengan tuntunan syariah. Itu sah. Ustadz, apakah sudah pasti dapat pahala ketika sholat kita sah? Enggak, belum tentu. Karena harus ada syarat tambahan. Namanya syarat ikhlas. Syarat makanan yang dimakan halal, pakaian yang dipakai halal, tempat yang dipakai ibadah, tempat sholat tadi juga halal. Kalau sudah terpenuhi semua syarat ini, baru dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau sudah diterima, ada pahalanya dong. Kan kita kalau kerja kepada orang, kemudian pekerjaan kita diterima oleh orang itu, ya ada pahalanya, ada upahnya. Sudah begitu, segitu beratnya Masya Allah untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan upah dari Allah, hangus oleh yang namanya hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tidak setiap pahala yang kita dapatkan hari ini bisa dilihat yaumul qiyamah, belum tentu. Ini penting ini. Tidak setiap pahala yang kita dapatkan saat ini akan terlihat yaumul qiyamah. Kenapa? Bisa jadi di tengah perjalanan pahala tersebut terhapus, hangus oleh yang namanya penyakit hati, di antaranya hasud. Karena tidak hanya hasud, ujub juga yang pernah kita bahas, sama begitu. Maka dari itu baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita. Ala tu harfut tadhkir, supaya kita ingat-ingat, supaya kita memberi perhatian lebih, fokus ala ingat-ingat nih. Perhatikan nih. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau gumpal darah ini baik, dia benar, maka seluruh jasad juga benar. Maksudnya nanti kalau hatinya maksudnya anggota tubuhnya jadi benar. Apa kata Rasulullah, gumpal darah itu? Ya hati. Makanya kalau hatinya benar, hatinya baik, perbuatannya juga baik. Kelakuannya juga baik. Yang dilihat yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik, yang dicium yang baik-baik, yang dirasa, yang dimakan juga yang baik-baik, yang diambil oleh tangan juga baik-baik, semuanya. Kalau hatinya baik. Maka hati ini ibaratkan raja, sedangkan tubuh kita, anggota tubuh semuanya hanya sebagai prajurit-prajurit saja. Baginda Nabi dengan hadis tadi itu sama dengan mengatakan perhatikan hatimu, benahi hatimu, perbaiki hatimu, kan begitu. Orang berakal pasti akan memahami begitu kok. Kan tidak mungkin baginda Nabi mengabarkan kepada kita, ini ada loh gumpalan darah yang kalau dia benar maka semuanya benar, kalau dia baik maka semuanya baik. Kemudian kita hanya fokus kepada anggota tubuh kita. Sumber kebaikannya enggak kita perhatikan. Ini kan salah besar. Sama dengan kita punya penyakit pusing kepalanya, batuk-batuk dan seterusnya. Yang diobati hanya pusing dan batuknya. Tidak pernah diobati sumbernya. Sumbernya apa? Enggak tahu. Batuk itu mungkin karena kena virus, batuk itu mungkin karena kena bakteri tertentu, atau batuk mungkin karena penyakit tertentu. Kalau kita obati sumbernya, batuknya hilang. Tapi yang kalau kita tidak mengobati sumbernya, ya batuknya akan ada terus lama-lamanya, hilang sesaat, ada lagi dan begitu seterusnya. Jadi mari kita semuanya sadar akan pentingnya membenahi hati, akan pentingnya menjaga hati kita. Maka pesan guru-guru kita, kami waktu ngaji dulu pakai bahasa Jawa. Wal hasadu utawi iki ku hasad, masya Allah. Utawi iki hasad. Wal hasud utawi hasad. Wahuwalan ya hasad, gitu dulu. Nah, kiai-kiai kita itu menjelaskan yang pakai utawi iki-iku dan seterusnya itu, bahwa seberuntung-beruntungnya orang adalah orang yang punya hati. Maksudnya apa? Orang yang punya hati bersih, yang selalu dijaga hatinya dari penyakitnya, dari kemaksiatan hati. Ini Masya Allah, itu yang diajarkan guru-guru dulu. Makanya ayo
Jangan sampai yang namanya hasud ini ada di hati kita, naudzubillahi min dzalik. Kalau dia datang mulai mampir, segera tolak. Kalau dia datang menghampiri, segera usir dia. Seperti itu ya, wal hasadu utawi hasad, Masya Allah masih ingat dulu itu nak. Ini hasad, naudzubillah. Dan jangan sampai juga kita capek beramal tapi tidak pernah melihat buahnya. Ya, kalau riya yang sudah kita pelajari itu memang berefek tidak membuahkan sama sekali. Jadi kalau ibarat kita beramal itu diibaratkan seperti menanam pohon, kita hanya nanam pohon saja tanpa ada buahnya. Kalau ada riya, tapi sudah riyanya hilang, sudah ikhlas, apakah berbuah? Berbuah. Cuman pertanyaannya, apakah bisa kita petik? Belum tentu. Kalau ada hasad, buahnya kena wereng tuh. Akhirnya hilang itu buah. Rontok, berjatuhan, atau tidak layak untuk dimakan. Pada akhirnya, ya sia-sia juga. Sia-sia juga. Buang hasad. Naudzubillah, buang hasad. Di antara cara untuk mengobatinya supaya kita tidak terjangkit penyakit hasad ini begini. Sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan untuk kita yang terbaik. Dia yang terbaik. Kita Allah berikan yang terbaik. Jatah dunia ini Allah berikan untuk kita yang terbaik. Dalam hadis qudsi dikatakan, ada di antara hambaku, kata Allah, ada di antara hambaku yang aku jadikan dia kaya. Aku jadikan dia kaya. Kalau dia aku jadikan miskin, maka dia akan jauh dariku. Tapi ada di antara hambaku, aku jadikan dia miskin. Kalau aku berikan dia kekayaan, niscaya dia akan jauh dariku. Ada di antara hambaku, aku berikan dia kesehatan yang baik. Karena kalau aku berikan dia penyakit, dia akan jauh dariku. Ada di antara hambaku, aku berikan dia penyakit, biar sakit. Kalau aku berikan dia sehat terus menerus, dia akan jauh dariku. Apa maknanya? Berarti memang kita sudah dijatah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu ketika melihat saudara kita, tetangga kita, teman kita kok punya sesuatu, dapat kenikmatan duniawi tadi itu, kok kemudian hati ini kok jadi enggak senang, jadi berat dan seterusnya. Untuk apa? Ya Ustaz, kan kita pengen manusiawi, tapi menuruti keinginan, wah itu adalah kesalahan. Lagian kalau kita punya seperti apa yang dia punya, belum tentu juga baik untuk kita. Ini yang kedua. Fulan itu Masya Allah punya mobil, punya rumah, punya ini mewah semuanya. Nah kita pengen, normal manusia pengen, tapi harus sadar. Kalau seandainya kita yang memiliki, bisa jadi itu jadi sumber kehancuran kita. Itu aja simpel sudah. Jadi sudahlah, yang ada nikmati, yang ada syukuri, nggak usah pandang kanan kiri, tengok kanan kiri, nggak usah. Nah, maka baginda Nabi dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan dalam hal yang maknanya dalam hal kenikmatan, pandanglah yang lebih rendah darimu kenikmatannya. Ungzuru la tangzuru ila man huwa fawqakum, kata baginda. Jangan melihat orang yang lebih tinggi kenikmatannya darimu. Walakin ungzuru ila man huwa asfala minkum, tapi lihat orang yang lebih rendah kenikmatannya darimu. Ini petunjuk dari baginda Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Dan tidak muncul namanya hasad tadi itu, hasud tadi itu. Kalau sekarang kita di contoh-contoh, kalau melihat ke yang lebih tinggi, maka tidak akan pernah bisa bersyukur dan tidak akan selamat dari penyakit hasud, nggak akan. Sampai kapanpun.
Dulu waktu miskin, fakir, kere kata orang sekarang, nggak punya apa-apa, rumah belum punya, kendaraan belum ada, pakaian pun juga cuma satu-satunya yang nempel di badan. Pengen dan nggak muluk-muluk kepengennya. Apa itu? Cuman punya pakaian yang layak, rumah walaupun katanya ngontrak, kendaraan walaupun bisa naik kendaraan umum saja punya ongkosnya. Dulu harapannya begitu. Di saat sudah Allah berikan, kalau melihat yang lebih atas lagi, khayalannya naik lagi. Enak kayaknya kalau punya motor sendiri, enak kayaknya kalau punya rumah sendiri, enak kayaknya enak. Oh, Allah beri itu rumah sendiri tapi masih gubuk sederhana. Allah beri motor buat alat transportasi. Allah berikan kepada dia pakaian yang lebih dari 3 setel misalkan. Tapi kalau dia memandang yang lebih atas, enak kayaknya kalau punya motor lebih bagus lagi. Enak kayaknya nih kalau punya rumah lebih luas dan lebih mewah lagi, lebih bagus nih. Enak kayaknya. Nggak akan ada selesai-selesainya. Kapan selesainya? Kalau masuk kuburan baru selesai. Tapi kalau melihat kita Allah berikan mobil ada, rumah ada. Masya Allah, walaupun mobil sederhana. Melihat yang bawah, alhamdulillah saya begini. Yang di bawah melihat si fulan itu cuma punya motor. Yang punya motor juga ngelihat, alhamdulillah saya masih punya motor. Fulan itu cuma punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Fulan itu nggak punya apa-apa, masih jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya masih Allah berikan kaki yang sempurna, yang sehat dan seterusnya. Masya Allah. Yang kakinya bermasalah, alhamdulillah Allah masih berikan kaki seperti ini sebagai sarana untuk bersabar, dan setiap kali sabar atas ketentuannya penyakit kaki ini maka Allah berikan pahala. Begitu seterusnya. Jadi enak hidup itu. Sampai yang sudah sakit parah, ada di atas kasur pesakitan, Masya Allah. Cuman masih tetap wajib bersyukur. Syukur masih dijadikan muslim oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak ada alasan. Makanya dulu ada orang ngeluh kepada Imam Syafi'i, ngadu tentang kondisinya yang sering ditimpa musibah, cobaan oleh Allah. Yang intinya Imam Syafi'i mengatakan musibah yang sesungguhnya itu ada kalau imanmu bermasalah. Selama kamu jadi muslim mukmin, maka Allah masih sayang kepadamu, Allah masih sangat memuliakanmu dan memilihmu, itu enak. Artinya itu musibah yang lainnya enteng. Jadi begitu, supaya kita bisa lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih menghargai nikmat Allah dan lebih ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada perbedaan antara hasud dengan ghibthah. Kalau hasud maksiat, kalau ghibthah taat. Kalau hasud maksiat, kalau ghibthah, kalau hasud ada dosanya, kalau ghibthah ada pahalanya. Apa bedanya? Sebelum kita membahas apa bedanya, apa persamaannya dulu deh. Persamaannya antara hasud dengan ghibthah itu sama-sama pengen. Perhatikan, sama-sama pengen. Hasud ya pengen, ghibthah ya pengen. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan seperti yang dimiliki orang lain. Seperti yang dimiliki orang lain. Cuma bedanya kalau hasud pengen seperti yang dimiliki oleh orang lain, tapi di sisi lain dia pengen juga agar yang dimiliki orang lain tersebut hilang darinya. Itu hasud. Kalau ghibthah, dia pengen seperti apa yang dimiliki orang lain, tapi dia tetap pengen yang dia inginkan tadi itu tetap ada pada diri orang lain. Contoh ghibthah apa? Kalau hasud sudah sering dicontohkan. Contoh ada melihat ada orang soleh, orang baik. Baik. Sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, sedekahnya juga lancar, dan begitu seterusnya, ke tetangga juga baik, tidak pernah ngomong nyelekit dan seterusnya, sosialnya juga tinggi. Kita pengen seperti dia, pengen seperti beliau itu. Tapi keinginan kita yang ingin seperti beliau tadi itu
juga sekaligus ingin beliau tetap seperti itu. Nah, kalau ini namanya ghibthah. Kalau ini dianjurkan karena para sahabat, ada dalam sebuah hadis para sahabat dulu protes kepada baginda Nabi. Protes baik. Bukan protes-protes tidak baik. Gimana protesnya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu banyak pahalanya ya Rasulullah. Kok begitu? Iya, yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat seperti sholatnya kita. Artinya mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Sama-sama dapat pahala. Tapi mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa, kata sahabat. Loh, ini kan para sahabat ini berarti pengen seperti sahabat yang lain yang punya kelebihan harta, kemudian dengan kelebihan hartanya digunakan di jalan Allah sehingga menuai pahala. Nah, kepengen yang seperti ini namanya ghibthah, yang ada pahalanya. Makanya ghibthah itu adalah salah satu sarana atau salah satu pintu untuk kita semua bisa mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan dari pahala-pahala yang Allah janjikan. Kita ini terbatas dalam beramal. Tangan kita cuma 2, kaki kita cuma 2, tubuh kita juga lemah. Memang betul terbatas dalam beramal, tapi dalam mendapatkan pahala kita tidak terbatas. Artinya kalau ada orang lain yang lebih baik dari kita, orang baik banget Masya Allah, hadirkan dalam hati perasaan ghibthah. Kita pengen seperti dia, seandainya Allah berikan kenikmatan seperti yang Allah berikan kepada dia, maka kita juga akan menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah sehingga mendapatkan pahala seperti yang dia dapatkan. Kalau ini namanya ghibthah, ini dianjurkan. Ini dianjurkan. Baik ya. Ini insyaallah nanti sisa-sisa penyakit-penyakit hati yang lain pembahasannya akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi ini penting, pembahasan berikutnya penting. Penting sekali. Baik, wallahu alam bissawab. Kita masuk kajian kitab Riyadhus Shalihin.